Mbak Ocha. Ya, kita lanjutkan pertanyaannya Pak Fahmi tadi. Kalau kita lihat bersama begitu ya, ini sudah beberapa kali terjadi baik di Cilacap, kemudian di Indramayu. Kalau dari pandangan Pak Fahmi nih, dari beberapa kali sudah terjadi kebakaran Pertamina, apa sih Pak evaluasi dan juga penerapan begitu yang masih miss hingga saat ini Pak? Ya, jadi kilang minyak itu tadi kan juga terbakar secara beruntun itu ya. Nah, kemudian depo. Nah, ini depo itu berbeda dengan kilang minyak. Kalau kilang minyak itu mengolah minyak mentah menjadi BBM. Sementara depo itu tempat penampungan BBM yang sudah siap untuk didistribusikan ke SPBU itu ya. Nah, kenapa tadi pada mengenai kilang kebakaran kilang itu tidak terjadi korban masyarakat karena lokasinya jauh. Tapi kalau depo ini di tengah-tengah pemukiman itu. Nah, dari serentetan kejadian tadi itu ya, apakah kebakaran kilang atau depo yang sudah ketiga kalinya, maka tadi saya ungkapkan bahwa ini semakin membuktikan gitu ya, bahwa Pertamina memang tidak menerapkan sistem keamanan yang menggunakan standar internasional. Nah, kalau penggunaan standar internasional gitu ya, itu keamanannya itu berlapis-lapis gitu ya. Misalnya pada awal percikan api, kalau itu dengan cepat bisa kemudian dipadamkan, tidak kemudian sampai meluas gitu ya. Apakah penyebabnya petir atau penyebab yang lain, tapi dalam sistem keamanan tadi itu secara bertingkat gitu ya. Sehingga mencegah terjadi suatu kebakaran dalam skala yang besar, tapi setiap kali terjadi kebakaran di kilang atau sekarang di depo Pelumpang ini selalu besar gitu ya. Bahkan yang sekarang ini kan sampai meluas, membakar rumah-rumah penduduk gitu ya. Sehingga itu lagi-lagi menunjukkan gitu ya, bahwa Pertamina itu tidak mempunyai suatu sistem keamanan yang bersifat nasional. Kemudian yang kedua juga tidak ada audit secara berkala gitu ya, untuk menilai apakah pipa tadi itu masih bisa digunakan atau tidak misalnya. Itu tidak sama sekali, maka kemudian terjadilah kebakaran tadi. Nah, untuk Pelumpang ini karena sudah terjadi kebakaran besar gitu ya di sekitar penduduk, wacananya itu kan muncul apakah penduduknya dipindahkan atau deponya. Kalau menurut saya deponya yang harus dipindah, karena untuk memindah rakyat dalam jumlah yang besar tadi ini agak ribet juga dan biayanya relatif lebih tinggi. Tapi kalau yang dipindahkan depo, saya kira sewaktu-waktu bisa dipindahkan gitu ya. Dan tadi Yusuf Kala sudah mengingatkan, kemudian saya mendengar juga dari Komisi 7 Pak Sugeng itu sudah mencereweti juga. Tapi nggak bergeming juga Pertamina, tidak melakukan apapun tadi. Nah, saya kira saat ini dia mungkin semua pihak itu mendoronglah pada Pertamina untuk memindahkan depo tadi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Agar apa? Agar tidak terjadi kecelakaan atau kebakaran yang merenggut nyawa rakyat yang tidak berdosa. Itu seperti itu Mbak Ocha. Baik, tadi Pak Fahmi simpulkan ya, berarti secara tata kelola ataupun tata lokasi maksud kami harusnya memang deponya yang berpindah begitu ya, bukan pemukimannya. Karena kalau bicara soal perpindahannya ini kan pasti tentang kepemilikan aset ya Pak. Apakah seharusnya Pertamina yang pindah dengan intervensi pemerintah atau justru pemukimannya yang pindah? Tetapi yang lebih memungkinkan justru memang deponya yang berpindah ya Pak. Ya, menurut saya iya itu ya. Kalau memindahkan penduduk dalam jumlah yang cukup besar, ini kan sangat ribet gitu ya, bagaimana kepemilikan rumah dan lain sebagainya. Dan itu saya kira biayanya jauh lebih besar dibanding kalau deponya yang pindah gitu ya. Dan itu saya kira corporate actionnya Pertamina untuk melakukan pemindahan tadi. Tapi kalau pemindahan penduduk ini kan nanti masih menyangkut kaitannya dengan masalah gubernur, pemerintah daerah. Ini sangat-sangat sulit gitu ya. Jadi sekali lagi gitu ya, saya sangat berharap Pertamina memutuskan untuk memindah depo yang ada di Pelumpang tadi at all cost, berapapun biayanya itu ya. Tapi kalau menurut saya itu ya, menurut saya kalau misalnya pindah di Priok dekat pelabuhan tadi, itu ya memang dibutuhkan tambahan investasi itu ya. Tetapi
operasional cost-nya, OPEC-nya itu bahkan akan menurun dibanding yang sekarang ini. Dan kemudian dalam konteks keamanan itu kalau sudah diterapkan standar internasional, kemudian ada audit secara berkala, ini saya kira akan dapat terjamin. Kalau misalnya terjadi kebakaran misalnya, maka penyelamatan oleh padam kebakaran itu jauh lebih mudah karena tidak berada di lingkungan penduduk Tapi kalau di Pelumpang ini kan pemadam kebakaran mau masuk saja kan sangat sulit, sehingga api berkorban dalam waktu yang lama dan kemudian menyambar rumah-rumah penduduk. Maka sekali lagi saya sangat berharap Pertamina itu memutuskan untuk memindah tadi. Kemudian yang kedua adalah menerapkan tata kelola sistem keamanan sesuai standar internasional. Yang ketiga melakukan audit. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga, saya kira pasca penanganan korban ini Pertamina harus hadir karena penyebabnya itu kan dari deponya Pertamina. Paling tidak di rootnya itu kan nongol lah. Pak Yusuf Kala aja datang ke lokasi tadi, Pak PLT Gubernur juga datang. Tapi mana Direktur Pertamina itu seakan-akan tidak menunjukkan empati dan dibiarkan begitu saja. Nah ini saya kira nggak baik juga itu Mbak Ocha. Baik Pak, terkait pemindahan lokasi depo begitu ya, sejauh apa seharusnya depo ini dipindahkan dan apakah sebetulnya masih layak bahwa depo ini ditempatkan di tengah-tengah perkotaan begitu? Kalau tadi misalnya Bapak sempat menyebutkan setidaknya minimal jaraknya 5 km begitu, tapi posisi yang paling pas nih sebenarnya seperti apa Pak? Nah dari segi operasional memang depo di Pelumpang itu termasuk depo yang paling efisien Nah, ukuran efisien tadi itu kan dalam hal operasional Mungkin lokasinya memang di situ dekat dengan kilang, kemudian dekat juga dengan SPBU, sehingga dapat beroperasi secara efisien. Ya, tapi tidak dalam hal keselamatan atau keamanan tadi karena berada di sekitar warga dalam jumlah yang besar. Nah sekarang apa artinya efisien tapi kalau tidak selamat dan membawa korban kan tidak ada gunanya juga. Ini barangkali yang harus jadi pertimbangan juga kalau alasan tidak mau pindah karena di situ efisien. Tapi kan ada sisi lain bahwa dan sudah terbukti keamanannya tidak terjamin. Maka menurut saya pilihannya adalah di depo Pelumpang tadi harus segera dipindah. Tidak ada solusi yang lain apalagi berapa pihak sudah mengingatkan Yusuf Kala mengingatkan, Pak Sugeng Parwoto mengingatkan, dan ini saya kira tidak ada jalan lain untuk memindahkannya. Masalah efisiensi dalam operasional depo itu dengan memindah tadi saya kira bisa juga dicapai itu tidak harus di Pelumpang tapi bisa juga di tempat lain dan nanti dapat dioperasikan secara efisien Jadi sekali lagi tidak ada solusi lain hanya satu kata, pindahkan. Baik Pak Fahmi, selain tadi pindah lokasi kemudian juga evaluasi terkait infrastruktur yang sudah sangat tua begitu ya Pak. Dari segi internal begitu Pak, pengelolaan yang sesuai dengan standar internasional dan seharusnya dilakukan untuk sebuah depo maupun kilang itu seperti apa Pak? Ya jadi yang pernah saya lihat di beberapa negara untuk pengamanan aset-aset strategis yang berisiko tinggi, itu kan strategis dan berisiko tinggi maka ada suatu sistem keamanan yang itu berlapis-lapis Jadi tadi misalnya di kilang terjadi percikan api akibat petir misalnya. Nah maka lapis pertama dia akan memadamkan tadi. Kalau kemudian lepas maka lapis kedua itu akan menghentikan sehingga tidak sampai meluas. Itu sistem keamanan internasional yang dia standarnya adalah zero accident, tidak ada. Jadi kalau kita lihat di negara-negara Arab misalnya atau juga di Amerika itu hampir tidak pernah terjadi kebakaran kilang atau depo karena memang
dia zero accident gitu. Nah, mestinya Pertamina harus menerapkan itu tadi. Nah, kemudian yang kedua, selain menerapkan sistem internasional tadi, sistem tadi kan perlu diaudit gitu ya, diaudit secara berkala. Nah, yang mengaudit tadi itu bisa misalnya Kementerian ESDM gitu ya, karena secara teknis itu Pertamina itu kan di bawah Kementerian SDM. Nah, Kementerian SDM inilah kemudian yang melakukan audit gitu ya secara reguler untuk memastikan apakah misalnya peralatannya di belakang tadi masih layak apa harus ganti misalnya. Itu dapat diketahui dari audit tadi. Nah, yang berikutnya saya kira itu ya, selain Kementerian SDM, maka komisaris Pertamina itu harus berperan juga gitu ya. Ahok selama ini do nothing gitu ya. Dalam setiap kejadian dia ambil bersuara saja tidak. Mestinya menurut saya komisaris tadi itu bisa membentuk juga tim untuk mengetahui, ya, tim independen untuk mengetahui apa penyebab kecelakaan agar tidak terulang kembali. Tapi itu tidak dilakukan juga oleh Ahok gitu ya. Jadi sebenarnya ini pertama Pertamina itu memang abai atau mengabaikan gitu ya, tidak perlu adanya sistem keamanan yang berstandar internasional. Kemudian pihak pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian SDM juga tidak melakukan audit. Dan yang ketiga, komisaris utama dari Pertamina itu juga tidak melakukan apapun. Nah, ini saya kira gitu ya, pelajaran berharga dengan korban yang banyak. Maka semua pihak gitu ya, semua stakeholder itu harus mempunyai komitmen yang sama untuk mencegah gitu ya kebakaran-kebakaran serupa yang menimpa aset strategis dan berisiko tinggi yang dimiliki oleh Pertamina, dan jangan sampai ini membawa korban rakyat yang tidak berdosa tadi gitu ya. Nah, selama tidak ada komitmen bersama, ya saya kira kita nantikan saja beberapa kecelakaan akan terulang kembali, Mbak Ocha. Baik, Pak Fahmi, tadi kita sudah dengar banyak pandangan Pak Fahmi begitu ya, baik dari rekomendasi dan idealnya begitu pemindahan lokasi dari depo harusnya seperti apa, kemudian evaluasi infrastruktur auditnya, pengawasan dan pengelolaan depo yang seharusnya dan kerjasama dari para stakeholders yang baik itu seperti apa. Dan tentunya Pak Fahmi, kita juga berharap untuk Pertamina dapat menegaskan komitmennya gitu ya, jangan sampai hal-hal seperti ini terulang lagi dan memakan korban jiwa. Terima kasih banyak pengamat energi Universitas Gadjah Mada, Pak Fahmi Radi sudah bergabung dengan Breaking News MNC, dan salam sehat, Pak. Sama-sama, Mbak Ocha, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat siang.